Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Bapak Marlon yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Ivan Putranto dengan NIM 23.K1.0019. Judul presentasi saya adalah Profil Nilai Siswa Menggunakan K-Means Clustering. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS Data Mining. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil proyek UTS saya, yaitu analisis pengelompokan nilai siswa menggunakan algoritma K-Means Clustering, berdasarkan dataset nilai siswa yang diberikan oleh guru. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memahami pola kemampuan akademik siswa melalui teknik data mining. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah nilai siswa dalam satu kelas biasanya sangat bervariasi. Guru perlu mengetahui kelompok siswa yang berprestasi, berkemampuan sedang, dan yang membutuhkan pendampingan khusus. Namun, pengambilan keputusan akademik seringkali tidak berbasis data. Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokkan siswa berdasarkan nilai akademik, yang kedua mengetahui pola performa siswa secara objektif, yang ketiga memberikan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan klaster. Analisis ini dilakukan menggunakan K-Means Clustering untuk mendapatkan 3 kelompok siswa. Dataset yang digunakan adalah dataset _nilai_siswa.csv. Dataset ini berisi nilai dari 4 mata pelajaran. Yang pertama ada matematika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah IPA. Dataset ini menggambarkan variasi kemampuan akademik siswa dalam mata pelajaran inti. Hasil akhir setelah proses clustering disimpan dalam file dengan judul dataset_nilai_siswa_with_cluster.csv. Metode penelitian ini masuk ke tahapan penelitian yang dilakukan mengikuti proses data mining. Pada bagian metode penelitian, tahapan penelitian yang dilakukan mengikuti proses data mining yaitu load dan cek dataset, pembersihan data yang memastikan tidak ada missing value, pemilihan fitur dengan mengambil kolom nilai numerik, menentukan jumlah cluster, proses K-means cluster dengan K sama dengan 3, visualisasi hasil clustering, interpretasi hasil cluster. Seluruh proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R. Pada bagian coding utama, output yang dihasilkan menunjukkan yang pertama, bahwa pembagian siswa ke dalam klaster 1 sampai 3, rata-rata nilai tiap klaster, dan jumlah anggota tiap klaster. Data inilah yang menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Pada bagian scatter plot hasil clustering, pada scatter plot hasil clustering ini, warna memiliki masing-masing klaster nilai siswa. Data menunjukkan adanya kelompok nilai tinggi, sedang, dan rendah. Scatter plot ini membantu melihat pola hubungan antar mata pelajaran. Clustering terlihat cukup jelas tanpa banyak overlap. Pada bagian scatter plot visualisasi lanjutan, pada visualisasi lanjutan ini dapat dilihat bahwa klaster 1 berada pada rentang nilai rendah, klaster 2 berada pada rentang nilai menengah, dan klaster 3 berada pada rentang nilai tinggi. Klaster terlihat cukup terdistribusi dengan baik, yang menandakan bahwa pola data konsisten. Pada bagian makna 3 klaster, klaster 1 menjadi nilai terendah, matematika rendah, bahasa Indonesia rendah, bahasa Inggris rendah, IPA rendah. Artinya, siswa pada klaster ini membutuhkan perhatian khusus dan program remedial. Pada klaster 2 masuk ke nilai sedang. Nilai siswa pada klaster ini stabil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Klaster ini merupakan kelompok mayoritas siswa. Klaster 3 berada pada nilai tinggi, nilai semua mata pelajaran konsisten tinggi. Siswa pada klaster ini berpotensi mengikuti lomba dan pengayaan.
Pada bagian faktor yang mempengaruhi klaster, berdasarkan rata-rata tiap fitur, matematika menjadi pembeda terbesar antara klaster. IPA berbanding lurus dengan klaster tinggi, bahasa Inggris cukup berpengaruh, bahasa Indonesia mendukung pembentukan klaster tetapi tidak dominan. Dapat disimpulkan bahwa matematika dan IPA sangat mempengaruhi posisi klaster siswa. Pada bagian solusi dan rekomendasi, untuk klaster rendah, program remedial, sesi tambahan matematika dan IPA, mentoring intensif. Dan untuk klaster sedang, pertahankan ritme belajar, tugas terstruktur agar menikah stabil. Dan untuk klaster tinggi, pengayaan materi, persiapan lomba akademik, kelas akselerasi. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil analisis nilai dari setiap klaster. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, yang pertama, Kemins berhasil mengelompokkan siswa menjadi 3 klaster. Yang kedua, klaster membedakan siswa berprestasi sedang dan yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, visualisasi menunjukkan pola yang jelas antar klaster. Yang keempat, analisis ini dapat digunakan guru untuk strategi pembelajaran yang lebih tepat. Yang kelima, teknik data mining terbukti efektif untuk analisis pendidikan. Demikian dari presentasi saya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses analisis data yang telah saya lakukan dan dapat memenuhi seluruh kriteria penilaian UAS. Terima kasih atas perhatian Bapak Marlon. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.